Sejarah peristiwa G30 SPKI. Apa sih PKI? Partai Komunis non-pengusaha terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok. PKI merupakan salah satu partai tertua dan terbesar di Indonesia. Partai ini mengakomodir kalangan intelektual, buruh hingga petani. Pada pemilu tahun 1955, PKI berhasil meraih 16,4% suara dan menempati posisi keempat di bawah PNI, Masyumi, dan NU. Terus, bagaimana bisa terjadinya peristiwa G30 SPKI? Apa tujuan dari peristiwa G30 SPKI? G30 SPKI dilatar belakangi oleh dominasi ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme yang berlangsung sejak era demokrasi terpimpin diterapkan, yakni tahun 1959 sampai 1965 di bawah kekuasaan Presiden Soekarno. Atau bisa disebut PKI ingin merubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Saat itu, Indonesia menganut sistem demokrasi terpimpin yang membuat PKI semakin kuat dan mencapai puncaknya pada tanggal 30 September 1965. Peristiwa G30 SPKI terjadi pada tahun 1965 dan dimotori oleh Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit, pemimpin terakhir PKI. Sebelum melakukan penyerangan G30 SPKI, PKI menarik simpati para rakyat untuk mendapatkan dukungan dengan cara membentuk angkatan kelima, yaitu mempersenjatai buruh dan tani untuk diterjunkan sebagai relawan Wikora. PKI memainkan isu kemiskinan dan cekaman asing atas perekonomian untuk tingkat nasional. Sementara di daerah, terutama yang dekat dengan perkebunan, isu agraria menjadi daya tarik utama di desa-desa. Selain menjanjikan pembagian tanah, aktivis PKI giat mengadvokasi penggarap liar di daerah sekitar perkebunan. PKI menyebarkan isu adanya Dewan Jenderal, menuduh beberapa jenderal TNI AD yang dicurigai akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno pada Hari Angkatan Bersenjata 5 Oktober 1965. Menurut sumber tersebut, isu Dewan Jenderal yang akan melakukan kegiatan politik melakukan kudeta terhadap negara dan bangsa itu tidak benar. Yang ada hanyalah Wanjakti, Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi Angkatan Darat. Tugasnya adalah membahas kenaikan pangkat dan jabatan dari kolonel ke brigjen dan dari brigjen ke maijen dan seterusnya. Pada saat keadaan semakin memanas, PKI yang dipimpin oleh Letkol Untung melakukan penyerangan pada malam hingga dini hari, tepat pada akhir tanggal 30 September dan masuk 1 Oktober 1965. Aksi dimulai dengan merebut Bandara Halim Perdana Kusuma dan menjadikannya markas PKI. Gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI mengincar perwira tinggi TNI Angkatan Darat Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya, sedangkan yang lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Setelah penculikan, para perwira dibawa ke rumah penyiksaan. Serambi rumah ini digunakan oleh gerombolan G30 SPKI sebagai tempat menawan dan menyiksa para perwira Angkatan Darat sebelum akhirnya dibunuh dan dimasukkan ke dalam sumur maut. Jasad perwira tersebut dimasukkan ke dalam lubang buaya atau sebuah sumur tua yang berukuran 75 cm dengan kedalaman 12 meter. 7 pahlawan revolusi yang tewas dalam peristiwa G30 SPKI. 1. Jenderal Ahmad Yani. 2. Letnan Jenderal TNI Anumerta R. Suprapto. 3. Letjen S. Parman. 4. Letjen M.T. Haryono. 5. Mayor Jenderal di Panjaitan. 6. Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Siswomiharjo. 7. Kapten Anumerta Pierre Tandan. Salah satu jenderal yang berhasil selamat dari serangan PKI ialah Jenderal Besar TNI Dr. Abdul Haris Nasution
Namun putrinya yang bernama Ade Irma Suryani Nasution tidak bisa diselamatkan. Ade yang berumur 5 tahun tertembak ketika berusaha menjadi tameng ayah handanya sebelum meninggal. Ade Irma Suryani sempat dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat di Jakarta. Namun nyawanya tidak tertolong. Ia meninggal pada tanggal 6 Oktober 1965 atau 6 hari setelah penembakan. Selain terjadi di Jakarta, pemberontakan juga terjadi di Yogyakarta dan menculik Brigjen Ketamso Darmo Kusumo dan Kolonel Sugiono. Ketamso yang saat itu menjabat sebagai Komandan Korem 072 Pamungkas Yogyakarta. Ketamso diculik dan dibunuh bersama Kepala Staf Komando Risot Militer 072 Kodam 7 di Ponorogo, Kolonel Raden Sugiono Mangunjoto. Pembunuhan ini terjadi ketika 7 perwira di Jakarta telah menjadi korban. Sayangnya nama Jenderal Ketamso dan Kolonel Sugiono seolah tidak setenar para jenderal lainnya. Bahkan kisah hidup mereka tak banyak tentang. Selain penculikan dan pembunuhan, PKI juga berhasil menguasai RRI atau Radio Republik Indonesia pada tanggal 1 Oktober 1965, lalu menyatakan berdirinya Dewan Revolusi yang bertindak memegang kekuasaan dan keamanan negara, diketuai oleh Letkol Untung dan wakilnya Brigjen Suparto. Maijen Soeharto tidak tinggal diam. Ia melakukan beberapa tindakan untuk menumpas PKI. Ia memerintahkan RPKAD di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo untuk mengamankan keadaan. Hasil kerja keras pasukan Sarwo Edi Wibowo berhasil merebut RRI. Pada tanggal 1 Oktober 1965, Bandara Halim Perdana Kusuma berhasil dikuasai oleh RPKAD. Lalu Lubang Buaya juga dapat dikuasai. Penumpasan PKI 2 Oktober 1965, jenazah perwira ditemukan di Sumur Tua. 5 Oktober 1965 bertepatan dengan Hari ABRI, jenazah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Pada 19 Oktober 1965, Brigjen Ketamso Darmo Kusumo dan Kolonel Sugiono ditemukan di Ketungan dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki. Pada tanggal 9 Oktober 1965, Kolonel Latif Kodam 5 Jaya ditangkap di Jakarta. 11 Oktober 1965, Kolonel Untung ditangkap di Tegal, Jawa Tengah. 22 November 1965, DN Aidit tertangkap di Surakarta. Dan pada tanggal 24 November 1965, DN Aidit ditembak mati. Dengan demikian, G30 SPKI berhasil ditumpas. Dan saatnya kita akhiri pembelajaran ini, semoga bermanfaat. Kami dari kelompok 1 Pratino Alindi dan Tegar Samudra SMA Muhammadiyah Tasikmalaya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.